Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Shalom bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan dan aktivitas kita pada hari ini, kita sempatkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Sabtu 20 November 2021, tertulis di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak, minta tolong. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun topik daripada renungan kita adalah Allahku, penolongku di dalam kesesakanku. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, jikalau kita atau hati pribadi kita berkata, jikalau aku berada di dalam kesesakan, kepada siapakah aku harus berharap? Hal ini tentu menjadi suatu tanda tanya atau bahagian yang penting di dalam kehidupan kita, bila mana kita berjumpa dengan yang dinamakan situasi sulit di dalam kehidupan ini. Nah, nas ini menyampaikan seseorang yang bernama Daud, di mana dia adalah pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal yang datang menghampiri kehidupannya. Apakah dalam kondisi yang baik, ataupun terlebih-lebih di dalam kondisi yang buruk, dia selalu datang kepada Tuhan. Dan rasa syukur itu, kedatangannya kepada Tuhan itu secara jujur diceritakan, disampaikan dalam pengalaman kehidupannya. Dan di dalam kedatangannya kepada Allah, maka di situ menceritakan atau menggambarkan cinta kasihnya yang besar kepada Allah. Sekalipun di dalam hal-hal yang sulit tadi, ia tetap cinta kepada Allah. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimanakah Daud memiliki rasa syukur
yang amat mendalam kepada Allah. Ini tentu menjadi suatu hal yang amat penting untuk kita kenal dan kita pahami dalam kehidupan kita juga sebagai orang percaya. Nah, ternyata di dalam Alkitab ini diceritakan bahwa Daud menjadikan Tuhan itu sebagai pribadi yang kuat, pribadi yang hebat di dalam kehidupannya. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa Allah itu adalah gunung batu, kubu pertahanan, tempat perlindungan, yang artinya adalah penyelamat bagi kehidupannya. Secara konkret, Daud hendak menyampaikan Tuhan adalah satu-satunya tempat keselamatan yang kokoh, yang perkasa, yang abadi, dan tidak ada yang lain di luar daripada Tuhan dalam kehidupan Daud. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, umumnya seseorang yang memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan, tentu hal itu ditandai dengan adanya sesuatu yang khusus, sesuatu hal yang baru, yang datang, yang dialami dalam kehidupannya. Tetapi di sini kita mau belajar bagaimanakah dengan Daud. Pengalaman apakah yang dia dapatkan sehingga tidak hanya satu kali, dua kali, tetapi berulang-ulang dia bersyukur kepada Allah. Dan di sini kita menemukan bahwa Tuhanlah yang dialami Daud yang telah menyelamatkan kehidupannya dari musuh-musuhnya. Dari Saul, dari berbagai jerat yang hendak menyerang dirinya. Dan Tuhanlah yang membuat ia lolos dari segala masa-masa yang sulit itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Daud di dalam keadaan yang sesak dan di dalam kesulitan yang dialami, dikatakan tadi, dia berteriak meminta pertolongan kepada Tuhan. Ia menjumpai bahwa Allah tidak pernah mengecewakan dirinya. Dan Allah selalu mendengarkan setiap seruan hatinya. Nah, ini jugalah yang hendak kita bawa di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Bagaimana kita hendak berseru kepada Tuhan, bahkan berteriak meminta kepada Tuhan, menyampaikan segala sesuatu apa yang kita rasa di dalam kehidupan ini. Nah, hanya saja bagi sebahagian orang, terlebih-lebih bagi orang-orang yang menggantungkan harapan dan kehidupannya kepada yang namanya harta duniawi, ada juga mereka yang terjerat di sana. Itu dikatakan di dalam firman Tuhan. Di dalam Amsal 18 ayat 11 dikatakan, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Inilah gambaran ada orang-orang yang tidak begitu cepat dan kurang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Padahal di dalam Alkitab juga telah memperingati dan menyampaikan kepada kita agar kita yang sering sekali menggantungkan kehidupan kita kepada hal-hal duniawi itu tidak tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tentu tidak memiliki arti apa-apa seperti kekayaan, melainkan hanya kepada Allah. Dan karena itulah Allah menjadi segala sesuatu kepenuhan sukacita di dalam kehidupan ini. Artinya di sana, apa yang ada di dunia ini tidak bisa diharapkan menjadi satu-satunya penyelamat dan sumber kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Tetapi hanya Tuhanlah yang sanggup menjamin kehidupan kita, yang peduli di dalam kehidupan kita, dan yang berjanji akan membebaskan kita dari setiap masalah yang sedang kita alami. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 37
4 ayat 20 yang berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Oleh karena itu, kalau kita sekalipun sudah mengatakan diri kita sebagai orang benar, sebagai pribadi yang senantiasa dekat kepada Tuhan, mengalami persoalan di dalam kehidupan ini, hal itu adalah suatu bahagian yang memang harus kita alami. Tetapi kita dimenangkan di dalam firman ini, dikatakan Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Ketika kita mengalami ujian atau permasalahan-permasalahan di dalam hidup ini, kita harus tahu bagaimana kita bereaksi terhadap siapakah kita datang, yaitu kepada Tuhan yang telah berjanji akan senantiasa menyertai kita setiap waktu. Dan reaksi kita datang kepada Allah secara benar dengan memakai iman kita yang sesungguhnya, maka Allah juga akan datang untuk menggenapi firman-Nya dan menggenapi pertolongannya kepada diri kita masing-masing. Dan berlindung di dalam firman-Nya serta percaya kepada Tuhan yang akan membawa kita kepada kemenangan daripada permasalahan kehidupan ini, tentu akan membuat kita merasa lega dan merasa tenang bersamanya. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, setiap orang pastilah mengalami situasi hidup di dalam kesesakan. Baik itu sesak karena persoalan di dalam pekerjaan, baik itu kesesakan dalam persoalan oleh karena masalah keluarga yang tak kunjung selesai, atau bagi adik-adik pelajar persoalan karena studi yang tak dapat berjalan dengan lancar, atau bahkan juga persoalan-persoalan lain yang datang menghampiri kita. Mungkin saja ada rasa patah semangat, menyerah, atau bahkan ingin segera keluar dari masalah dengan cara-cara yang negatif. Cara-cara yang negatif yang diartikan dengan mencari solusi dengan pikiran kita, atau bahkan menyerah, atau bahkan mengakhirinya, atau bahkan bagi sebagian orang oleh karena persoalan ekonomi, sehingga dia menyerah, tidak bertahan, akhirnya mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Sahabatku yang terkasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam kesesakan itu. Selama kita masih berjalan bersama dengan Tuhan, maka ujian itu diizinkan terjadi bagi kita. Dan Tuhan akan turut bersama kita memikul setiap ujian itu. Tuhan hanya ingin kita melalui segala proses itu dengan iman yang luar biasa. Di setiap waktu perjalanan kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan ada. Tuhan adalah pelindung bagi orang yang percaya kepadanya. Dan Ia adalah menara yang kuat dan perkasa. Oleh karena itu, katakanlah di dalam iman kita masing-masing, sebagaimana firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 52 ayat yang kedua. Kasihilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu-lah aku berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Selamat menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Selamat mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam. Percayalah dan nantikanlah kasih Tuhan, penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, betapa hati kami sungguh bersyukur kepadamu, sebab Engkaulah Allah yang setia, Allah yang menggenapi janjimu, Allah yang menyatakan kebaikan dan berkat pertolonganmu dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini, kami ada bukan karena kuat dan hebat kami, namun karena kami dimampukan oleh-Mu, karena kami diberkati oleh-Mu, karena kami dituntun dan hidup oleh karena anugerah-Mu. Maka hati kami bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kami menemukan berbagai hal yang sulit, berbagai persoalan, atau bahkan
masalah-masalah yang belum juga terselesaikan sampai hari ini. Tetapi pada pagi ini firman-Mu kembali menyegarkan hati kami, bahwa Engkaulah satu-satunya gunung batu, tempat perlindungan, dan kepadamu sajalah kami mengadu. Kami percaya di dalam segala kesesakan itu yang kami sampaikan kepadamu, Engkau mendengarkan doa-doa kami. Dan kami percaya semua ini dapat kami alami sebagai proses pendewasaan iman kami dan mengajak kami agar senantiasa bergantung dan dekat hanya kepadamu saja. Inilah harapan dan seruan kami di dalam doa kepadamu ya Tuhan. Maka hari ini, esok, lusa dan seterusnya akan kami jalani bersama dengan Tuhan di dalam iman yang teguh dan di dalam penyertaan-Mu di dalam apa yang kami kerjakan. Berkati, sertai, dan jagai seluruh saudara-saudara kami yang mendengar renungan ini. Biarlah kehidupan mereka dipuaskan, disegarkan oleh firman-Mu, dan Engkau hadir untuk memberkati dan hadir untuk menyertai mereka. Syukur kepadamu ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.